Tanah Lot. Pura Tanah Lot terletak di sisi pantai pedesaan Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Tempat ini terkenal sebagai tujuan wisata di Bali dengan pemandangan spektakuler matahari terbenam. Di beberapa sudut dari terumbu karang di sekitar Pura Tanah Lot terdapat ular jinak yang dipercaya sebagai makhluk yang dikeramatkan dan disucikan. Ular yang berwarna hitam dan putih di mana menurut masyarakat setempat percaya bahwa sebagai properti dewa dan sebagai penjaga candi dari pengaruh buruk. Berdasarkan legenda, Dang Hyang Nirarta, seorang tokoh agama Saiwa di Bali, memindahkan batu karang tempat bermeditasinya ke tempat tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Pantai Pandawa. Pantai Pandawa adalah sebuah pantai yang terletak di daerah Kuto, sekitar 15 km dari pusat kota Denpasar, Bali, Indonesia. Pantai Pandawa terkenal karena keindahan alamnya. Pantai ini memiliki pasir yang putih dan halus, dan air laut yang jernih berwarna biru. Pantai Pandawa terletak di daerah yang cukup terpencil, namun aksesibilitasnya semakin baik. Jalan menuju pantai telah diperbaiki sehingga lebih mudah dijangkau oleh wisatawan. Waktu perjalanan dari pusat kota Denpasar biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit. Pemandangan tebing-tebing batu kapur yang tinggi menambah pesona pantai ini. Pantai Pandawa menawarkan berbagai aktivitas wisata bagi pengunjungnya. Beberapa kegiatan yang populer di pantai ini meliputi berenang, berselancar, naik perahu, dan berjalan-jalan di sepanjang pantai yang indah. Garuda Wisnu Kencana atau disebut juga GWK. Garuda Wisnu Kencana merupakan karya salah satu pematung kenamaan asal Bali, Nyoman Nuarta. Patung ini berbentuk Batara Wisnu yang menunggangi hewan legendaris Garuda sebagai simbol amerta, kebajikan yang abadi. Patung GWK melewati proses pembangunan sepanjang waktu 28 tahun hingga akhirnya terwujud. Dalam tujuan wisata ini juga ada pula hiburan lain, seperti pertunjukan tari tradisional Bali yang setiap hari. Bagi Nyoman Nuarta, latar belakang didirikannya patung GWK adalah untuk mewujudkan sebuah kawasan sebagai tujuan wisata baru di Bali yang haruslah menunjukkan nilai budaya bangsa sekaligus tempat untuk mementaskan aneka seni Nusantara, bahkan dunia. Tanjung Benoa merupakan tempat wisata di Bali yang terkenal akan pantainya. Tempat ini juga merupakan surganya wahana air seperti banana boat, scuba diving, parasailing, rolling donut, sea walker, flying fish, snorkeling, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pelayaran menuju Pulau Penyu, sehingga tidak salah kalau Tanjung Benoa dikenal sebagai pusat wisata bahari di Bali. Pura Puja Mandala. Pura Puja Mandala adalah komplek rumah ibadah multi-regili yang terletak di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Pura Puja Mandala dibangun dengan tujuan mendorong kerukunan dan harmoni antarumat beragama. Komplek ini menampung 5 tempat ibadah utama yang mewakili 5 agama yang dianut di Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Protestan. Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar, Bali, Indonesia. Sebagai salah satu tempat wisata pantai yang ada di Pulau Bali, Pantai Kuta adalah jantungnya pariwisata Pulau Bali. Aktivitas wisatawan saat liburan ke Pantai Kuta sebagian besar yaitu berjemur di tepi pantai, berselancar, berenang, serta jalan-jalan pada tepi pantai. Selain itu, dulunya Pantai Kuta adalah habitat dari penyu hijau dan banyak orang yang tidak tahu akan hal ini. Penyu hijau keberadaannya hampir punah dan menjadi salah satu hewan yang dilindungi pemerintah Indonesia. Pantai Jimbaran. Pantai Jimbaran adalah salah satu pantai yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia. Pantai Jimbaran terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Pantai Jimbaran terkenal dengan kuliner ikan bakar yang lezat. Berbagai restoran dan warung makan di sepanjang pantai menawarkan hidangan laut segar yang disajikan dengan cara tradisional. Wisatawan dapat menikmati hidangan ikan bakar sambil menikmati pemandangan pantai.
Sanggar Tari Barong. Sanggar Tari Barong di Gianyar adalah tempat pelatihan dan pertunjukan yang mewadahi seni tari barong. Tempat masyarakat umum, khususnya generasi muda, ingin berlatih tari barong dan menonton pertunjukan tari barong bagi wisatawan mancanegara. Tari barong merupakan salah satu bentuk seni yang sering diasosiasikan dengan spiritual. Tarian yang menggambarkan pertempuran klasik antara kebaikan dengan kejahatan menjelma menjadi salah satu tarian yang paling terkenal dan paling disukai di Bali. Tari barong menggunakan topeng dan kostum badan yang digunakan oleh 1 atau 2 orang penari serupa dengan barongsai. Gunung Batur merupakan salah satu gunung yang masih aktif dan memiliki kaldera di Bali. Salah satu objek wisata gunung berapi ini adalah salah satu objek wisata yang sangat populer yang terletak di Kecamatan Kintami, Kabupaten Bangli. Gunung Batur memiliki keistimewaan bagi masyarakat Bali karena dianggap sebagai lingga buana yang memiliki arti penting dalam kehidupan religi masyarakat Bali. Desa Penglipuran merupakan salah satu dari 9 desa adat di Bali. Lokasi desa ini terletak di Desa Kubu, Kecamatan Bangli. Salah satu objek wisata di Bali ini sangat disukai oleh wisatawan asing dan belakangan ini juga banyak wisatawan lokal yang berkunjung ke desa ini. Desa Penglipuran memiliki tatanan struktur desa tradisional di Bali. Ketenangan dan kesejukan sangat terasa di desa yang mendapat predikat desa terbersih ketiga di dunia setelah Desa Maulinong di India dan Giethoorn di Belanda. Bedugul merupakan salah satu kawasan wisata favorit di Pulau Bali. Bedugul berada di Kecamatan Baturiti, Tabanan. Jaraknya kurang lebih 50 km dari kota Denpasar. Bedugul ini terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Objek wisata utamanya adalah Danau Bratan yang berada di puncak bukit. Di samping itu, ada sebuah pura yang berdiri di dekat Danau Bratan ini, yaitu Pura Ulun Danu. Kawasan wisata ini adalah salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Gunung Bromo. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger diajab Brahma juga disebut kalender Tengger adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Sumeru. Nama Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertaut antara lembah dan ngarai dengan kalender atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter utara dan selatan dan kurang lebih 600 meter timur dan barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad 20 dan 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur yaitu 30 tahun. Letusan besarnya terjadi 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli 2019. Malioboro. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Dari siang hingga malam hari, Malioboro merupakan surga belanja bagi para wisatawan yang mencari oleh-oleh dan barang kerajinan. Jalan ini menawarkan berbagai makanan khas Yogyakarta dan juga berbagai tempat wisata lainnya.